Ya, artinya apa? Nah, karena seperti itu, Bapak dan Ibu itu bisa melihat ya bahwasanya apa? Produsen mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pasar. Ya, itu yang disebut dengan karakteristiknya free entry dan free exit. Ya, ya toh. Free entry artinya apa? Nah, dia free entry, bebas masuk. Free exit berarti dia bebas keluar gitu. Jadi kalau seorang penjual atau seorang produsen, saya mau masuk jadi penjual atau produsen di pasar persaingan sempurna, masuk saja, nggak ada orang peduli, masuk aja. Terus besok atau lusa atau seminggu kemudian saya mau keluar, juga nggak ada yang peduli, Pak. Nah, jadi bebas-bebas aja dia. Nah, itulah disebut asumsi. Yang pertama, dia ketemu dengan tadi yang jumlah besar, large size ya ukurannya. Kemudian free entry dan free exit. Buat siapa? Buat produsen atau buat penjual ya. Kalau produsen, producer, kalau penjual, seller ya. Bebas. Nah, terus yang ketiga, apa itu? Produk sekarang. Produknya seperti apa? Produknya kita anggap ya untuk bentuk pasar persaingan sempurna. Bapak pernah nggak memasalahkan saya mau beli wortel? Nggak pernah. Tidak ada masalah. Ya, nggak, tidak ada masalah. Apakah wortel ini dibuat dari petani kita di Ciwidey, petani kita di Lembang, atau petani kita di Cisarua, Cipanas, di Bogor sana, ya? Memasalahkan nggak kita? Tidak ada masalah, Bu. Enggak kan? Enggak ada masalah. Ya anggap wortel ya udah itu wortel gitu. Bapak dan Ibu pakai telur ayam, pakai enggak? Telur ya. Apakah itu dikirim dari para peternak yang ada di Blitar, dikirim ke Jawa Barat, atau dari tempat lain masuk ke Jawa Barat? Kita nggak memasalahkan. Yang penting saya mau beli apa? Telur. Tapi Bapak jangan tanya, ada jaminan nggak, assurance-nya nggak gitu terhadap telur ini. Wah, konyol kalau kita tanya seperti itu. Pedagang pun nggak bisa jawab, Pak. Buru-buru pedagangnya, pembuatnya, petani, ya, peternak ayam nggak bisa jamin telurnya itu bagus atau enggak gitu ya. Nah, kecuali dia uji, ya. Nah, kan kita jarang menguji, ya, untuk jenis produk yang berada di pasar persaingan sempurna, ya, kita sering menyebut atau menganggap produknya itu homogeneous product. Homogen gitu ya, Pak ya. Artinya apa? Kalau kita bilang telur ya sudah, telur diproduksi di Blitar, telur diproduksi di mana lagi, misalnya di Garut ya, ayam peternaknya itu, atau di mana lagi ya yang suka ngirim ke Jawa Barat ini. Kita nggak memasalahkan. Yang penting Bapak dan Ibu beli telur, apakah itu di supermarket, pasar swalayan, atau mau di pasar tradisional, kita nggak masalahin itu. Kalau misalnya ternyata telurnya itu ada rusak satu ini ya, rusak telurnya, kita terima itu, benar nggak? Nggak akan ribut Bapak komplain misalnya ya, telurnya rusak satu gitu, saya beli telur sekilo, isinya berapa? Kalau besar-besar itu 16 ya kan? Kalau agak kecil campur sedang gitu ya, isinya bisa 18, 1 kilo, coba deteksi. Ya, tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu itu. Mau pilih yang apa? Nah, saya suka tanya itu, kalau saya survei, tanya tukang nasi goreng. Bang, kenapa telurnya sepertinya rata gitu ya? Kok enggak besar, enggak kecil gitu? Ya kalau saya ambil yang besar rugilah Bu, kata dia ya. Ini polos-polos aja dia. Bang, kenapa? Ya emang sengaja saya pilih Bu, jawabannya itu. Jadi dia sebelum beli telur itu pergi ke grosir telur, ke tukang telur, dipilih itu yang kira-kira ininya sama gitu ya, ukurannya itu sama, ya enggak
tentu ya, nggak mungkin pas sekali enggak ya. Nah, tapi ya mirip lah sekitar itu gitu. Jadi kalau dia jual dengan tarif sekarang beli nasgor berapa Pak? Bu? Bukan di restoran, di kaki lima, ya dorong gitu. Mungkin bisa 14.000, 15.000 ya, ya toh? Atau yang agak ini sedikit kafe gitu ya, 28.000 kan gitu ya. Iya toh, tapi kalau Bapak beli di restoran 40.000 itu nasgornya, ya. Nah, sekitar itu. Jadi untuk produk ini, ciri yang ketiga apa? Dianggap homogeneous produk. Ya, dianggap bahwa produknya itu sama. Ya. Sama itu artinya apa? Orang nggak memasalahkan, ya udah dibilang telur ayam, nggak, kecuali Bapak beli telur ayam, dikasihnya telur bebek, misalnya. Telur yang lain apa? Telur puyuh misalnya. Nah, baru Bapak protes. Saya kan belinya telur ayam, kenapa Anda kasih telur bebek? Atau kenapa Anda kasih telur puyuh? Saya ngomongnya ayam, ya ayam gitu ya. Ditegaskan sekali lagi. Ya. Enggak kan? Kita kalau sudah dibilang ini telur ayam, misalnya pun terjadi ada yang reject, rusak, defek ataupun apapun ya, kita terima Pak. Kita terima enggak? Kita terima. Bapak beli, pernah nggak bapak-bapak ini ya, kalau yang peduli sama istri, sayang istri biasanya suka ya, beli kentang misalnya, beli kentang. Kalau dibilang, kalau di Bendong itu di pasar orang tahu, bilangnya apa? Ini kentangnya mana? Kentang Dieng. Ya udah kita percaya, iya kan? Kentangnya dari mana? Dieng gitu ya. Orang tahu kalau kentang Dieng itu bagus ininya. Terus ada yang rusak satu Pak, misalnya di dalam kentangnya itu ada bintik-bintik gitu, apakah hitam atau coklat? Ya pokoknya rusak aja. Ya udah kita potong loh, kok ini seluruhnya, buang aja satu biji kentang itu. Tapi kita nggak protes karena sudah kita pilih kan. Kalau kebetulan kita milih kentangnya, kita pilih, atau misalnya pun sudah di packing oleh si pedagang, udah dibungsi dalam itu packing dia itu plastik, satu plastik diikat, terus tinggal kita milih plastikannya, itu pun ternyata di dalamnya ada cacat, kita juga protes, ya kan? Nah, ini ciri pasar persaingan sempurna. Jadi, homogeneous produk itu bisa diterima oleh konsumen. Artinya apa? Konsumen menganggap bahwa produknya itu homogen gitu. Mau diproduksi kentang Ciwidey, kentang Lembang, kentang Cipanas, kentang Dieng, udah kita nggak mau masalahkan. Tinggal pedagangnya aja bilang ini kentang mana? Kentang Dieng, mungkin harganya naik dikit. Ini kentang mana? Kentang Lembang. Ini kentang Ciwidey. Ya udah kita terima aja kita, ya kan? Nggak memasalahkan toh teman-teman ya? Nggak, pasti nggak ya. Itu ciri ya. Nah, terus yang keempat, ketiga tadi ya. Yang keempat apa? Re-entry, free exit sudah kan? Homogeneous produk, penjual berada dalam jumlah besar, large size, ya toh. Terus yang keempat, untuk jenis pasar persaingan sempurna, baik itu produsen maupun konsumen tahu persis tentang situasi pasar. Benar nggak? Bapak tahu harga beras berapa, bawang merah berapa, bawang putih berapa, kentang berapa, cabai berapa, tahu dengan sempurna. Nah, itu disebut konsumen ataupun produsen sama-sama mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Sempurna itu di sini disebut perfect knowledge. Ya. Oke ya. Nah, terus yang kelima tadi, harga merupakan sesuatu yang datum. Datum itu artinya apa? Seorang penjual tidak akan mampu untuk mempengaruhi pasar gitu. Ya, begini saja Bapak dan Ibu, kalau saya ambil contoh matematik itu susah gitu ya. Satu orang Anda berhadapan dengan pasar yang besar. Kalau saya kasih notasi unlimited itu dengan tanda begini, tidak terhingga, berarti apa? Satu, kekuatan Anda satu, bandingkan terhadap pasar yang big daya, yang besar, yang tak terhingga tadi. Jadi seperberapa kekuatan Anda? Seperberapa?
Satu, misalnya ya, misal ini, kalau diisi 10.000 aja di pasar, ada 10.000 yang sama, yang menjual barang yang sama dengan Anda.